Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dewi Susilawati. Semoga semua tetap sehat dan tetap bersemangat ya. Baiklah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi kita yang ketiga atau pembahasan ketiga, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Silahkan disimak sampai habis dan jangan lupa dicatat agar pembelajaran mudah untuk dihafal. Oke, sebelum Ibu menjelaskan apa itu kaidah kebahasaan teks eksposisi, Ibu akan bertanya, apakah di antara kalian ada yang sudah tahu mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi itu apa? Baiklah, langsung saja Ibu akan menjelaskan apa itu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi ini terbagi menjadi 6 kaidah. Kaidah yang pertama yaitu menyatakan dan menjelaskan pendapat. Misalnya, minum air putih adalah salah satu yang paling esensial di alam tubuh. Hal ini disebabkan selain 2-3 dari tubuh kita adalah air, air juga dapat menyumbang nutrisi penting ke sel-sel tubuh kita. Kemudian, kaidah yang kedua yaitu memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk menyajikan informasi. Misalnya, setelah makan berat, biasanya seseorang akan mengonsumsi kudapan ataupun cemilan. Hal ini sebenarnya menurut peneliti bukanlah sebuah kebiasaan buruk, bahkan sebaliknya, sebab dapat menjaga keseimbangan gula dalam tubuh menjelang jadwal makan berat selanjutnya. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat yang efektif. Misalnya, setiap yang sudah saya ungkapkan sebelumnya dari penjabaran tersebut dikatakan bahwa kalori yang dikandung oleh makanan seperti saji sangat sedikit, sedangkan efeknya sangat buruk bagi kesehatan. Kemudian kaidah selanjutnya atau kaidah yang keempat yaitu penggunaan pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina atau benda atau frasa nomina. Misalnya, ibu sudah pulang ke rumah. Dia sebelumnya telah pergi ke pasar. Kata dia termasuk pronomina yang berfungsi mengganti kata ibu yang merupakan nomina. Pronomina terbagi menjadi 2, pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona terdiri atas tunggal dan jamak. Berdasarkan sudut pandangnya, pronomina persona terbagi menjadi orang pertama, kedua, dan ketiga. Pronomina non-persona yang digunakan untuk penunjuk kata ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, nya, dan seterusnya. Kemudian kaidah yang kelima yaitu penggunaan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina, kata benda, verba, kata kerja, adjektiva, kata sifat, dan kata keterangan adverbia. Nomina, kata benda adalah kelas kata dari nama seseorang, tempat, atau semua benda yang segala yang dibendakan. Misalnya, kebersihan, peraturan, papan tulis, penandatanganan, dan lainnya. Verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu perbuatan, keberadaan, atau pekerjaan. Misalnya, bernapas, melompat, menyatakan,
mengemukakan, dan lainnya. Adjektiva, kata yang menerangkan keadaan atau sifat, misalnya baik hati, suci, bersih, dan lainnya. Kemudian kaidah yang terakhir atau yang keenam yaitu penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung dalam teks eksposisi berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat. Misalnya, seni didong merupakan salah satu seni tradisi lisan asal masyarakat Gayo atau Aceh yang sejogjanya dilestarikan oleh generasi muda bangsa karena sudah semakin terus perkembangan teknologi. Kalimat ini merupakan konjungsi yang berperan sebagai penguat argumen akan kondisi didong saat ini. Begitupun kata karena yang berfungsi sebagai penanda alasan kenapa didong perlu dilestarikan. Nah, gimana? Kalian sudah paham kan? Apa saja yang terdapat di dalam kaidah kebahasaan teks eksposisi itu? Baiklah, sekian dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap bersemangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.